memberi kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama berkumpul dalam suatu webinar yang berjudul dengan dibutuhkannya banyak tenaga terampil ICT sekarang ini. Dan pagi hari ini kita akan mengambil topik pentingnya tenaga terampil di dalam cyber security dan bagaimana pencegahan hacking. Yang saya hormati pimpinan UTP yang hadir, Pak Agung sebagai pembina yayasan, Wakil Rektor, Dekan, dan Kaprodi. Keynote speaker kita yang utama di sini adalah Dr. Ono Purbo. Matur nuwun sangat Pak Ono kehadirannya dan kesediaannya memberikan sharing kepada seluruh audiens dan partisipan pada hari ini. Kemudian peserta webinar yang saya banggakan, siswa SMA, SMK, dan hadirin lainnya, para wartawan sekalian. Saya akan mohon izin saya menggunakan share screen juga. Oke. Baik, tentu alangkah baiknya saya memperkenalkan Universitas Tunas Pembangunan. Mungkin dari adik-adik SMA dan SMK ini belum mengenal secara lebih jauh. Dan sebelum saya memasuki tema ICT for Smart City and Smart Society ini, saya memberi judul demikian karena memang prodi di UTP itu adalah menyangkut ICT dengan fokus pada penerapan di Smart City atau Smart Society. Nah, sebagai highlight, bahwa kita tahu Indonesia itu user internet itu mencapai 92 juta pada tahun 2015 dan melonjak sangat eksponensial di 2019 mencapai 153 juta. Di era COVID ini tentu akan melonjak lebih tinggi lagi. Pak Ono tahu persis. Kemudian tahun 2025 itu kita diprediksi menjadi sebuah negara yang merupakan the biggest online economy, yaitu pada tahun 2025 itu mencapai perputaran ekonominya sekitar 130 miliar US dollar, berarti melewati GDP kita pada tahun ini. Ya, GDP kita sebelum COVID, ya. GDP kita itu negara, kita masuk sebagai negara yang meningkat per kapitanya menjadi 4.000, tapi sebagai COVID, ya. Nah, itu berarti mencapai 1 triliun kalau dikalikan dengan jumlah. Kalau 4.000 dolar per kapita, maka dikalikan jumlah penduduk, maka dia merupakan satu negara yang GDP-nya masuk dalam 1 triliun dolar, ya. Bukan triliun rupiah, ya, 1 triliun dolar. Nah, kemudian Indonesia ini juga di dalam implementasi ICT di seluruh sektor itu sudah menciptakan sampai 19 juta pekerjaan baru, dan fiber optik terus dikembangkan. Dan di sini saya ingin menunjukkan bahwa skala pertumbuhan ekonomi yang monumental ini, ya, sebagai di Asia ini kan sangat monumental, artinya shifting perputaran ekonomi itu 2/3 dari global, ya, sampai tahun 2030. Kemudian kita merupakan suatu negara dengan keempat terbesar, kemudian juga mempunyai middle class, artinya yang ini disebut dengan bonus demografi, ya, yang akan diperkirakan mencapai double, ya, 74 juta pada tahun 2017 menjadi 140 juta rakyat yang produktif di tahun 2020. Itu ini sangat momentum ini menjadi penting di dalam pembangunan digital ekonomi.
Nah, itu apa namanya, saya cepat saja ada 10 emerging jobs di dalam apa namanya ICT ini, yang bisa diperas menjadi apa namanya 5 emerging jobs. Kalau saya kelompokkan gitu, ada back end developer, data scientist, Android developer, tentu juga termasuk sistem lain, iOS, kemudian full stack engineer dan front end developer. Nah, kalau lebih detail lagi, yang 10 itu ya, lebih detail, artificial intelligence specialist, development operation engineer, kemudian ada customer success. Jadi sekarang ini customer success juga merupakan suatu komoditi yang penting buat profesi di bidang ICT. Kemudian data scientist sangat diperlukan, ya, karena kita sedang big data dan memberikan suatu informasi. Dan kemudian JavaScript developer, back-end developer, dan business operation specialist, kemudian product owner, dan ada acquisition specialist, karena dinamika daripada apa namanya korporasi di bidang ICT ini jatuh bangun dan sebagainya, sehingga perlu memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan ekonomi tadi, sehingga acquisition specialist itu sangat penting. Software quality assurance, ya. Nah, ini apa namanya merupakan suatu apa namanya tantangan yang dijawab oleh UTP. UTP itu adalah satu universitas yang berdiri pada tahun 80. Para pendirinya itu adalah pejuang tentara pelajar. Ya. Ada almarhum Brigjen Prakoso, ada Pak Slamet Wirono. Dan visi kita apa namanya menjadi suatu leading university di dalam riset dan entrepreneurial, ya, dengan nilai-nilai yang dibangun oleh para pendiri, yaitu patriotism, pioneering, dan self-reliance. Patriotisme, kepeloporan, dan kemandirian. Misi kita adalah tentu menyelenggarakan excellence di dalam akademik, riset, dan public services. Kemudian semua itu akan diwujudkan oleh suatu lembaga tentu yang kredibel dan accountable. Nah, itu adalah ini adalah kampus kita, ya, kampus kita yang kampus 1. Kita ada beberapa kampus, dan mungkin dalam waktu dekat akan kita kembangkan karena akan diisi dua program baru di sini, yaitu ICT dan Dirgantara. Ya, ini rencana renovasi kita pada tahun ini. Dan kemudian ini apa namanya kampus-kampus kita untuk adik-adik siswa SMA, SMK. Jadi kita ada kampus 1, kampus 2 di Cengklik, dan kemudian ada fasilitas mahasiswa di kampus 3, ya, dengan gelanggang olahraga. Saya cepat saja. Nah, kita mempunyai rencana ke depan mainstreaming ICT selain Dirgantara, karena Dirgantara itu merupakan suatu refleksi dari suatu teknologi industri. Teknologi industri kita tahu bahwa terdiri dari Dirgantara, mesin, elektro, kemudian teknik industri, dan informatika. Jadi kalau di pesawat terbang itu memang ada berbagai apa namanya disiplin tadi, mesin, elektro, elektronika, IT, dan teknik industri ada di sana. Oleh sebab itu kita lanjutkan dengan satu penguatan di dalam apa namanya city atau society, yaitu dengan ICT for Smart Cities. Ini rencana kita ke depan. Mainstreamingnya adalah 2 apa namanya bidang tadi yang akan apa namanya melokomotifi program-program yang sudah ada, apakah itu pertanian, apakah itu ekonomi, apakah itu teknik, apakah itu pendidikan dan keguruan pendidikan. Dan kemudian tentu di dalam konsep pembelajaran kita menerapkan multidisciplinary value creation. Jadi lokomotif tadi yaitu ICT dan apa namanya teknologi industri itu akan membawa kapasitasnya agriculture, engineering, ekonomi, dan apa namanya keguruan. Tentu dalam rencana ke depan, ya, mungkin nanti Pak Agung bisa menyampaikan suatu dua kata mengenai kita juga akan membangun link industri di dalam mewujudkan apa namanya
pendidikan terapan yang betul-betul menciptakan tenaga terampil, ya, artinya mampu memecahkan suatu masalah yang sebenarnya sudah well defined, dan juga kita mengembangkan di dalam riset and development dan program-program S1 dan S2. Dan kemudian juga ICT kita dimungkinkan juga dengan adanya kolaborasi, ya, kolaborasi yang di dalam bidang ICT kita international collaboration itu dengan Global Cyber University. Salah satu contoh ini adalah dari collaboration itu di dalam kesepakatan kita ada katakan di sini exchange, twinning, double degree. Artinya kalau memang di tengah jalan mahasiswanya mau melanjutkan di itu dapat diterima langsung, itu kesepakatan dengan Global Cyber University di Korea. Nah, ini adalah nama program studi kita adalah Sarjana Terapan Program Studi Sistem Informasi Kota Cerdas. Dan tentu ini merupakan suatu bagian dari gerakan Indonesia 100 Kota Cerdas depan. Dan saya langsung saja secara statistik pada tahun 2030 World Bank itu melaporkan bahwa Indonesia itu kekurangan tenaga terampil ICT sebanyak 9 juta orang ya sampai 2030. Jadi merupakan suatu sebenarnya harusnya lebih banyak lagi di Indonesia mengembangkan program-program ICT melihat transformasi digital dan digital ekonomi yang begitu hebat. Ya, ini fasilitas yang akan kita kembangkan, ya, laboratorium, kemudian setiap tingkat itu kita memasukkan mahasiswa itu di dalam suatu program sertifikasi. Apakah yang pertama itu adalah coding, yang berikutnya adalah Cisco di dalam ini, kemudian juga cyber security certification. Nah, itu saya rasa hal-hal yang penting kami sampaikan, dan untuk mempersingkat waktu saya memberi kesempatan pada Pak Ono mempresentasikan sesuatu tentu yang sangat menarik bagi pemudi di Indonesia, di Jawa Tengah, di Surakarta, tentang bagaimana ICT itu berperan di dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia. Dan tentu di dalam era COVID pandemik ini jelas bahwa tidak ada tools lain yang bisa tetap menyelenggarakan semua kegiatan aktivitas ekonomi, yaitu dengan melakukan transformasi digital. Ya. Semua mendadak online, tapi ternyata bisa berlangsung dengan cukup baik. Saya kembalikan kepada moderator, dan terima kasih terutama kepada adik-adik siswa SMP, SMA, dan SMK yang menyaksikan ini, dan mudah-mudahan hal yang dilakukan oleh UPP bisa mendapat sambutan baik dari semua pemuda dan pemudi Indonesia untuk mengisi lapangan kerja yang sangat dibutuhkan di dalam transformasi digital, ekonomi digital Indonesia maju. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Profesor Kresna atas sambutan dan opening remarks yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk di acara inti pada webinar pagi hari ini. Seperti yang kita tahu ya, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak pandemi COVID-19, dan tentunya hal ini berimbas pada penggunaan internet yang lebih sering dipakai untuk aktivitas bekerja dan juga belajar jarak jauh. Nah, pola pikir dan juga pola konsumsi masyarakat tentunya berubah sejak adanya pandemi COVID-19 ini, di mana masyarakat dipaksa untuk melek teknologi serta menggunakan teknologi dan layanan digital untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dan dengan kondisi yang seperti ini, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaannya dalam beraktivitas secara daring, karena bukan tidak mungkin akan ada
penjahat cyber yang akan mengeksploitasi celah dari pengguna internet. Dan salah satu ancaman yang paling sering didengar atau yang paling rentan yaitu adalah social hacking atau rekayasa sosial. Dan kita sadari bahwa generasi milenial adalah generasi yang sangat akrab dengan penggunaan teknologi. Mereka biasanya berjam-jam ya menggunakan perangkat teknologi, baik handphone maupun laptop untuk kesehariannya. Dan aktivitas jaring yang tinggi ini tentunya harus diimbangi dengan kompetensi digital yang baik. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pada webinar pagi hari ini telah hadir di antara kita pakar ICT Indonesia. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, STMI PhD, untuk menyampaikan pemaparannya. Beliau ini adalah salah satu pakar ICT di Indonesia, memperoleh gelar sarjana wisudawan terbaik ya Pak Ono dari ITB pada tahun 1987 dari jurusan Teknik Elektro. Menyelesaikan pendidikan masternya dari McMaster University, Kanada pada tahun 1989. 5 tahun kemudian, Bapak Ono mendapatkan gelar PhD dari Universitas Waterloo, Kanada. Dan sejak tahun 2017 hingga saat ini beliau aktif mengajar di Pasca Sarjana di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung. Beliau juga orang yang berjasa di bidang IT di Indonesia karena atas kiprahnya sebagai pelopor yang menggagas program RT/RW-Net. Baik, itu sekilas tentang Bapak Ono Widodo Purbo. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Ono untuk memaparkan materinya dengan alokasi waktu kurang lebih 45 menit ya Pak Ono ya. Kalau kurang bisa nambah sedikit-sedikit. Baik, silakan Pak Ono. Baik, terima kasih Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih lihat dulu ininya. Silakan teman-teman kalau ada nanti ada pertanyaan dan sebagainya. Saya cuma punya waktu sekitar 40 menit, 5 menit, jadi cepat sekali. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini Twitter saya, ini email saya, dan materi-materi bisa diambil di sini ya nanti ya. Oke, cuman tadi saya lupa bilang terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Agung, terima kasih teman-teman dosen yang lain juga terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi nanti materi bisa diambil di sini ya, materi saya. Jadi udah ada yang nanya di chatting tadi, materi ada di mana? Ada di sini. Cuman kalau mau ngobrol bisa lewat Twitter, pakai email. Kalau mau ngelihat video-videonya ada di YouTube. Oke, saya kasih lihat dulu YouTube-nya biar kelihatan dulu. Anda bisa masuk ke YouTube ini, masukin kata kuncinya, salah pencet. Ya, loh. Beberapa teman sebetulnya Panik dah. untuk melihat bagaimana Nih stop dulu. Siap. Oke. Kenapa jadi kayak gini? Nih masukin Ono Center. Oh, udah masuk Ono Center, lupa saya ini. Jadi silakan masukin keyword Ono Center. Kemudian khusus untuk materi hari ini saya ada 2 playlist video sebetulnya. Oke. Ada playlist tentang teknik jaringan komputer. 3 playlist salah, maaf. Ada 3 playlist. Ada teknik jaringan komputer, teknik hacking, sama teknik cybersecurity. Jaringan komputer ada 354 video, teknik hacking ada sekitar 90 video, cybersecurity ada 80 video. Jadi total hampir 500-an lebih video yang bisa Anda pelajari tentang teknik-teknik ini. Pertanyaan yang sering keluar akhirnya, Pak, belajarnya yang mana duluan, Pak? Puyeng kepala dulu. Jadi belajarnya saya usul ke teman-teman di Universitas Tunas Pembangunan ini. Sebetulnya UTP sudah punya e-learning, teman-teman. Ada e-learning.utp.acid. Tadi saya usulnya kalau bisa teman-teman bisa login atau bisa masuk sebagai guest atau apa, dan melihat kuliah cybersecurity-nya. Kuliah cybersecurity-nya bisa diambil free sebetulnya di sini. Ini sekalian iklan buat UTP ya tadi. Yang tadi iklan buat UTP. Biar pada masuk ke UTP ntar. Kuliah e-learningnya sebenarnya bisa di-copy di sini. Ada e-learning rakyat ini, LMS Ono Center ORID/Moodle. Anda bisa ikut kuliahnya di kuliah cybersecurity, ada di sini cybersecurity. Oke, saya akan review dulu kuliahnya seperti apa. Kemudian saya akan kasih lihat
bagaimana cara kita bisa membuat laboratorium sendiri untuk cyber security di laptop kita masing-masing supaya kita bisa belajar teknik cyber security maupun teknik serangannya dan sebagainya. Kalau gaya kuliah saya sih rada ngaco sih biasanya. Semua kuis jika nilai belum 100 silakan Anda kerjakan lagi sampai dapat nilai 100. Kira-kira gitu kalau saya kuliah. Terus UTS dan UAS boleh dilakukan berulang-ulang sampai mabok, sampai dosennya masukin nilai. Jadi rata-rata kalau Anda kuliah sama saya langsung, nilai Anda biasanya dapat A semua sih. Karena saya dosen yang sangat baik sekali. Nah, kemudian ini saya kasih lihat sekarang kuliahnya. Ilmu apa yang perlu dikuasai untuk cyber security? Ini kekecilan ya kayaknya. Saya harus gedein dikit nih, biar enak lihatnya. Sekali lagi lah. Yang sebelah kiri yang lebih enak melihatnya karena kita bisa lihat overview dari kiri. Sebelah kiri ini, jadi pertama-tama sampai titik sebelah sini, intro hacking. Ini materi-materi yang perlu dipelajari sebelum masuk ke cyber security-nya. Di sini belajar konsep jaringan TCP/IP itu apa. Kemudian karena kita perlu bikin laboratorium di komputer kita, saya ajarin cara buat simulator jaringan. Kemudian ini levelnya udah advance ya. Kalau mau belajar yang di bawahnya ada yang namanya kuliah jaringan komputer. Jadi cyber security, jadi urutannya gini. Belajar sistem operasi dulu, kemudian belajar jaringan komputer, terus baru masuk ke cyber security. Cyber security dibagi 3 sama saya, ada 3 besar. Yang pertama adalah advance jaringannya. Di sini IPv6, routing, advanced routing, belajar bikin Telkom sendiri, belajar bikin BTS seluler sendiri, belajar bagaimana supaya orang di desa bisa punya Telkomsel sendiri, bagaimana bisa nelpon tanpa pulsa, bisa sampai segitu jauh karena kita sebetulnya bisa bikin itu semua sendiri. Terus kita network benchmarking adalah untuk mengukur jaringan kita seberapa bagus. Kemudian kita belajar namanya network programming. Ini dasar untuk Internet of Things. Ini dasar untuk dan Internet of Things adalah yang kedua sesudah cyber security. Jadi cyber security terus masuk Internet of Things yang paling banyak dicari orang. Contoh paling kelihatan Internet of Things adalah misalnya kalau Anda lihat itu EDC, gesekan-gesekan apa di Indomaret atau Alfamart, itu Internet of Things tuh kayak gitu. Jadi kita bisa bayar online dan sebagainya. Itu dasarnya adalah network programming ini, Internet of Things. Baru masuk dunia hacking. Kelihatannya bukan cyber security ini hacking. Jadi mau nggak mau sesudah UTS baru yang kelihatan cyber security-nya nih. UTS baru cyber security. Di sini saya ajarin vulnerability analysis, dasar keamanan server, firewall, secure shell, VPN, web application firewall, pertahanan host, intrusion detection, basic data security atau enkripsi, dan ini yang paling gede duitnya forensik sama information security management system. Yang ini adalah auditor ISO 27001 dan ISO 31000. Forensik ini kalau Anda melakukannya untuk bank, rata-rata rate-nya, harganya untuk satu kasus sekitar 100 sampai 200-an juta per kasus untuk forensik ini. Jadi Anda tidak akan pernah nyampe forensik kalau Anda nggak nguasain cyber security-nya, Anda nggak nguasain jaringannya. Jadi ilmunya harus dikuasain semua, baru Anda bisa jadi ahli forensik, jadi penyidik di bank dan sebagainya. Jadi ini penting banget buat dikuasain kalau Anda pengen karirnya dahsyat. Cuman untuk bisa ngerti yang namanya cyber security, mau nggak mau Anda harus belajar untuk bagaimana caranya supaya bisa masuk ke neraka jahanam. Jadi ini aliran buat masuk neraka dulu ya, saya ajarin di sini. Ada intro hacking, persiapan untuk hacking, servernya gimana nyiapinnya, terus melakukan intelligent footprinting, melakukan penyadapan, hack wireless supaya dapat internet gratis, bagaimana cara menyerang password, bagaimana menyerang database, bagaimana untuk device web, bagaimana attack file sharing dan sebagainya. Ini banyak banget nih, asli. Jadi ini materinya semua banyak diberikan dalam waktu 1 semester. Mahasiswanya stres semua sih sebenarnya. Kalau mau lihat detail materinya bisa dilihat di sini. Ini materi detailnya, ini ada, biasanya saya kasih YouTube. Ini materi detail, ada YouTube-nya juga. Ini materi detail, ada YouTube-nya lagi. Materi detail, ada YouTube. Oke, saya akan loncat karena waktu saya sempit. Saya akan loncat. Bentuk yang ini simulator jaringan kayak gini nih bentuknya nih. Ini simulator jaringan kira-kira seperti ini. Saya bisa masukin router ke sini, saya bisa masukin router 2 biji ke sini, saya bisa nyambungin antar router, saya sambungin dari sini ke sini. Nah, ini adalah simulator jaringan, kira-kira kayak gitu.
Oke, cuman hari ini saya tidak akan masuk ke simulator jaringan. Cuman kalau pengen belajar serius, Anda bisa belajar yang namanya simulator jaringan ini. Dan router yang Anda lihat di sebelah kiri ini adalah router Cisco. Bayangkan kita punya router Cisco tanpa beli. Keren kan? Asik banget ini. Kita bisa punya router Cisco. Kalau pengen punya Mikrotik, saya bisa masukin Mikrotik. Saya pengen punya Juniper, saya masukin Juniper. Saya punya yang lain-lain, saya masukin aja. OpenWRT apa segala macam, saya bisa masukin ke sini. Jadi kita bisa simulasi. Dan ini merupakan teknik yang banyak mulai dipakai oleh operator. Ini namanya adalah software defined network, kira-kira kayak gitu. Kayak teman-teman Telkomsel dan teman yang lain, mereka udah mulai bikin yang namanya software defined wide area network, SD-WAN. Jadi tekniknya kira-kira kayak gini, mainnya kayak simulator aja sih. Jadi jaringan dibikin dalam bentuk software. Nah, ini udah mulai keren banget sih sebenarnya. Oke, ini nggak akan saya bahas terlalu banyak karena pusing nanti. Tapi sekarang saya masuk ke urusan serang menyerang dan hacking dulu. Mudah-mudahan waktunya cukup, paling nggak buat hackingnya dulu ya. Nanti kalau ada waktu saya baru terangin cyber security-nya benernya. Tapi security-nya nggak susah. Dari hacking ini kita bisa tahu teknik pertahanan minimalnya. Saya akan melakukan seperti yang Mbak Ratih tadi bilang, social engineering. Oke, saya akan melakukan social engineering dan saya akan mengirim email dari Pak Jokowi. Wah, kan kacau nih. Oke, saya ini kelihatan ini adalah virtual box saya. Yang Anda lihat di depan ini adalah virtual box saya, mesin virtual di komputer saya. Ada banyak sekali komputer di sini. Di sini ada Kali Linux 2020.2. Ini makhluknya. Mudah-mudahan masih on. Ya kan, nge-hang dia. Oh enggak. On. Ya. Oke, saya masuk. Ini adalah software yang buat hacking. Ya, nge-hang dia. Suka gitu Kali Linux. Oh, masuk. Oke. Ini Kali Linux, ini adalah software buat melakukan serangan, attack. Oke, Anda bisa download Kali Linux-nya di internet. Jadi caranya cuma gini aja. Masuk ke Google Kali Linux. Oke. Kali Linux, klik Kali Linux-nya, nanti ada menu download Kali Linux. Jadi cuma gitu aja, Anda bisa download Kali Linux. Ini salah satu sistem operasi yang sering kita pakai untuk melakukan serangan atau melakukan penetration test. Sekarang kalau kita ngelihat, ini kelihatannya kayak sistem operasi biasa. Cuma nanti kalau kita klik application di sini, mulai kelihatan bedanya sama sistem operasi biasa. Kalau sistem operasi biasa, kalau kita klik application, yang keluar Office, yang keluar nanti aplikasi buat nonton video kayak gitu. Kalau yang ini, yang pertama keluar adalah information gathering. Ini adalah intelijen. Kalau kita klik lagi, wah udah mulai kacau nih. Ada DNS analysis, intrusion detection, prevention, identification, live host authentication, OSINT analysis, root analysis. Ayo, udah puyeng kepala dah lo. Ini parah banget. Ini intelijen semua. Jadi kita ngelihat sasaran. Setelah kita lihat sasaran, yang kedua adalah kita melakukan, ini saya tutup dulu, vulnerability analysis. Kita ngelihat kelemahan di sasaran yang akan kita serang. Oke. Ini yang secara umum. Di sini ada yang vulnerability analysis lagi, tapi yang web. Oke. Kemudian kita juga bisa ngelihat vulnerability analysis yang database. Mulai sudah kita tahu kelemahannya, kita melakukan serangan, attack. Attack itu nyerang. Oke. Di sini ada yang nyerang password secara offline, online, pakai hash tool, profiling, word list dan sebagainya. Oke. Jadi ini buat serangan password. Kemudian ini saya tutup dulu biar enak melihatnya. Ini yang paling dicari sama mahasiswa atau siswa SMA atau SMK adalah wireless attack. Karena kebanyakan mahasiswa dan siswa SMK itu kaum fakir bandwidth, jadi mereka sangat senang sekali untuk mengetek WiFi. Ini toolnya udah disiapin buat nyerang WiFi, ngecebolin passwordnya udah disiapin, walaupun belum tentu jebol juga. Kalau passwordnya susah banget, nggak jebol juga. Yang agak berbahaya juga adalah buat nyerang Bluetooth. Karena banyak handphone yang kadang-kadang dibuka Bluetooth-nya, kita bisa masuk ke handphone itu lewat Bluetooth dan melakukan serangan. Kita bisa melakukan juga reverse engineering dari aplikasi yang jadi. Misalnya kita punya aplikasi Android yang jadi, kita reverse, kita lihat bikin aplikasinya seperti apa sih. Kita bisa eksploitasi. Ini yang parah banget yang ini. Ada Metasploit, ada MSS Payload, ada SQL Map. Ini parah yang ini. Ini buat serangan yang gila-gila, ini level aplikasi yang diserang. Kemudian yang ini adalah teknik penyadap. Saya akan melakukan penyadapan nanti pakai Wireshark.
Kemudian setelah itu mulai kita, kalau server sampai jebol, kita post exploitation-nya adalah kita memasang backdoor di server itu supaya kita bisa masuk ke server itu tanpa yang punya server tahu bahwa kita masuk ke dalam server itu. Itu adalah post exploitation. Duitnya ada di dua ini, di forensik sama reporting tool. Duitnya ada di sini, dan ini yang akan membuat Anda jadi sukses sebenarnya. Jadi kalau bisa lakukan yang ini dua sih sebenarnya. Yang lain tetap harus dipelajari, tapi lakukannya ke server yang buatan sendiri. Saya akan jalanin dulu server buatan sendirinya. Saya akan jalanin server saya. Coba saya lihat. Oke, ini ada server korban. Oke, saya akan jalankan server korbannya. Oke, salah pencet saya. Klik kanan, start, normal. Oke, server korban saya baru on kan, harusnya dia keluar nih, lagi restoring korbannya. Mudah-mudahan jalan dan bener. Kita harus, ini betul-betul live demo, jadi saya akan kasih lihat prosesnya semua. Ini lagi restore server korbannya, lagi di restore 7 detik lagi. Setelah itu saya harus cek sambungannya, bisa nyambung nggak semua ke jaringan itu. Jadi kondisinya adalah oke, udah on. Oh sorry, ini on. Oke, clear layar dulu. Saya mana mau saya ini nggak bisa keluar ini. Kacau nih ya, seru nih, mau saya nggak bisa keluar nih. Oh aduh, keluarnya caranya kayak gini, nggak lucu banget ya. Keluarnya caranya kayak gini. Oke, saya masuk sini lagi. Coba masuk ke konsolnya. Saya butuh tahu IP address sih sebenarnya, intinya itu doang. Saya butuh IP address. If config more. Oh, saya harus ngasih tahu dulu, kalau Anda udah mainan hacking dan sebagainya, Anda mainnya di dunia hitam seperti ini. Jadi layarnya hitam sih sebenarnya. More. Saya lihat IP-nya 192.168.0.154. Coba saya ping dulu ke gateway saya 222. Oke, saya hidup, saya bisa nyambung ke gateway. Saya IP server 154. Oke. Sekarang saya akan melakukan apa tadi, social engineering. Social engineering adalah melakukan penipuan lewat internet. Oke, tapi saya pakai pola yang sangat sederhana banget. Ini sederhana ya kategorinya, jangan khawatir. Di server korban 154 itu dia punya webmail. Oke, saya akan coba masuk ke webmailnya. Oh, tapi sebelum masuk saya akan sadap dulu. Saya kasih lihat teknik nyadap dulu ya, biar kelihatan teknik nyadap seperti apa. Saya akan masuk application. Di sini ada sniffing. Saya masuk ke Wireshark. Oke, password, masukin dulu password saya. Saya akan masuk pakai Wireshark buat nyadap. Ini melakukan penyadapan. Oke, Wireshark adalah software buat nyadap. Dia bisa kita ambil di internet. Jadi masukin aja ke Google, masukin kata kuncinya Wireshark. Nanti Anda bisa dapat Wireshark untuk Windows, ada kali Linux dan sebagainya. Anda bisa nyadap di sini. Kelihatan di sini ada yang gerak di sini. Berarti ETH0 ada aktivitas. Bluetooth ANI juga ada aktivitas. Saya akan sebagai pemula biasanya Anda butuh cuman menu capture atau analyze. Saya akan capture, start. Oke. Ini kita bisa lihat aktivitas yang terjadi di jaringan ini sebenarnya. Oke. Jadi semua data-data yang dikirim kita bisa lihat. Oke. Saya minimize dulu dia. Saya akan coba cek sambungannya dari saya. If config dulu. IP saya adalah 150. Coba saya ping dulu ke 154. Ini ke server. Oke, saya bisa punya sambungan ke 154. Ini di komputer saya ada 3 komputer jalan sekaligus kalau Anda tahu ya. Jadi tadi ada server saya jalanin di komputer saya, ada kali Linux saya jalanin di komputer saya, dan saya makainya Ubuntu jalan juga. Jadi 3 komputer jalan sekaligus. Sekarang kita lagi nyadap. Sekarang saya akan coba masuk ke dalam server Telnet 192.168.0.154. Nanti dia bilang server login _2. Saya masukin usernya Ono, passwordnya nggak kelihatan. Saya akan masukin, tolong dilihat passwordnya. Nggak kelihatan kan? Saya barusan ngetik sih. Saya berusaha ngetik password dan Anda semua nggak bisa lihat. Saya pakai Telnet. Konsekuensi Telnet adalah Telnet tidak dienkripsi. Akibatnya semua kalau ada penyadap yang ada di jaringan itu, dia bisa lihat password saya apa.
Oke. Ini saya enter, saya masuk ke dalam server. Saya masuk ke dalam server sekarang. Perhatiin ini sekarang promnya sudah server. Tadi promnya adalah Kali Linux. Saya ada di server sudo su. Saya bisa jadi super user, masukin password lagi, saya berubah jadi super user. Salah satu gilanya super user, saya bisa baca email sebenarnya. Jadi kalau ada email kita bisa baca. Misalnya saya more root, dia bisa baca email yang ada buat root. Oke. Kalau yang lebih gila, saya bisa remove RF semua. Ini mailnya dibuang semua nih. Jadi kalau hacker bisa masuk, dia bisa nge-remove apa aja sih. Ini kejadiannya kayak gitu. Oke. Cuman poinnya bukan di situ, saya akan exit dulu. Oke. Kita coba lihat. Tadi aktivitasnya disadap nggak? Nah, itu. Coba capture-nya saya stop dulu. Stop. Ini saya besarkan. Oke. Nah, ini kelihatan ada telnet nih, kelihatan ada satu telnet ketangkep, ini ada telnet ketangkep, ini ada telnet ketangkep. Oke. Nah, kita coba lihat telnet yang ini, isinya kata-kata logout, keluar. Tapi kita belum lihat yang lain. Buat Anda yang masih pemula, caranya gampang banget. Ini capture tadi udah kita lakukan, start udah kita lakukan ya. Buat pemula biasanya cukup tangkep satu paket yang menarik. Ini telnet ini menarik banget. Terus kita analyze, follow, TCP stream. Oke. Tolong dilihat. Passwordnya kelihatan nggak? Ini passwordnya kelihatan ya. Passwordnya kelihatan. Ini passwordnya kelihatan. Kacau nih sebenarnya. Jadi apa yang saya kerjakan kelihatan semua loh ini. Hati-hati. Apa yang kita kerjakan kelihatan semua. Pakai penyadap ini ya. Jangan dikerjakan di kampus sekolah. Nanti kamu saya bunuh. Oke. Ini udah beres ya. Jadi kita bisa nangkep semuanya. Sekarang saya akan melakukan social engineering. Oke. Saya ini lagi capture, saya start lagi. Continue without saving, saya akan nangkep semuanya. Ini kelihatannya gampang, maksudnya ini kelihatannya biasa aja, cuman korbannya dahsyat banget sih kalau tahu. Contoh korbannya waktu itu saya diundang oleh BCA, Bank Sentral Asia BCA. Korbannya adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi pakai email di internet ke Cina misalnya. Kan ngomongnya gini, saya pengen pesen sekian kontainer buat apa, ini saya transfer duitnya, kira-kira gitu. Tapi transaksi semua email aja. Akhirnya ada hacker Cina yang nge-hack, terus bilang ke perusahaannya, oke, ini barang akan kita kirim, tolong duitnya ditransfer ke akun ini. Akunnya akun punya hacker. Akibatnya apa yang terjadi? Duitnya masuk ke hackernya. Dan itu jumlah perusahaan yang kenanya nggak 1-2. Belasan perusahaan yang kena, dan mereka transfernya nggak cuma 1-2 juta rupiah, mereka transfernya ratusan juta rupiah. Jadi kebayang duit yang dihack gila banget. Jadi apa yang saya kerjakan ini sekarang kayaknya biasa aja. Coba saya cek ulang dulu bentar ya. Oke, ini sudah on, penyadapan sudah saya lakukan. Sekarang saya kasih lihat dulu di server korban itu 192.168.0.154 .154, saya pasangin email server kayak Gmail lah, Sekui Remail ya. Oh, masuk. Oke. Ini saya masuk ke email yang ada di server korban yang buat saya sadap. Username-nya Ono tadi, passwordnya masih ingat kan? 1234556. Saya masuk sekarang. Oke, saya save. Kelihatan email, tidak ada email. Kenapa tidak ada email? Karena emailnya saya delete semua tadi. Sadis banget. Saya nge-delete email tadi, kalau Anda tahu tuh saya tadi nge-delete email. Jadi saya bisa delete email jadi hilang semua. Dan saya bisa baca email orang. Dan ini bisa dilakukan oleh adminnya Google. Gmail bisa baca email Anda, jangan khawatir. Dan kalau lebih gila, Gmail bisa jalanin program buat baca email Anda. Nah, akibat dari situ, makanya kalau Anda lihat ini, saya emailnya tidak pakai Google ya. Saya tidak pakai Google sama sekali emailnya. Karena nggak mau disadap terlalu banyak. Saya udah disadap terlalu banyak oleh Google, jadi agak sebel aja. Oke. Nah, sekarang kita akan coba kirim email. Saya akan masuk lagi ke Kali Linux nih. Oke, sekarang saya akan kirim email.
Saya gedein dulu hurufnya biar hidup Anda lebih enak semua ngelihatnya, biar lebih serem ngelihatnya. Oke. Sip. Oke. Ini saya udah mau dekati 30 menit nih, stres saya nih sebenarnya. Saya akan melakukan komunikasi kirim email ke server Telnet, sama kayak tadi Telnet 192.168.0.154. Kalau tadi saya enter, sekarang saya tambahin port 25. 25 adalah port buat mail server, enter. Dia langsung bilang mailnya adalah Ubuntu Postfix, dan saya akan melakukan tata cara komunikasi buat kirim email. Yang bikin tata cara komunikasinya saya kasih lihat dulu makhluknya. Yang bikin tata cara komunikasinya namanya John Postel. John Postel. Nih orangnya yang bikin. Dan dia adalah yang bikin internet sebetulnya. Ini orang ini yang bikin internet. Dia diberi julukan, saya gedein dulu ya. Dia diberi julukan adalah God of Internet atau Dewa Internet. Julukannya dia, dan dia yang nentuin, yang bikin mail ini Simple Mail Transfer Protocol, dan dia adalah orang yang sampai meninggalnya dia yang pegang Internet Assign Number Authority. Misalnya kalau kita tahu internet ada IP address, dia yang pegang itu. Jangan khawatir. Kita tahu web nomor portnya 80, dia yang ngatur 80. Email portnya 25, dia yang ngatur. Ini orang ya. Karena itu akhirnya Internet Society, saya harus ngomong cerita sedikit tentang dia karena dia legend banget. Dan sekarang hari ini Internet Society ngasih Postel Award untuk orang-orang yang kontribusinya dahsyat buat internet. Di Asia yang dapat salah satunya Jun Murai, Kancana, Mahavir pun, Kil Namchon, ada satu lagi dari Cina. Jadi itu. Mudah-mudahan Indonesia bisa dapat Postal Award ini, karena Indonesia bukan negara yang sembarangan juga, dan kita punya kontribusi besar ke internet untuk bagaimana kita bisa menyambungkan desa-desa kita ke internet. Jadi ini dahsyat banget sih sebenarnya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan buat kirim emailnya. Oke, Anda bisa baca SMTP-nya di sini sih nanti kalau mau tahu. Tapi saya langsung praktek aja nih. Ini SMTP bisa dibaca di RFC 8211 ini, bisa dibaca ntar. Oke. Nah, ini dia yang baca. Nah, ini dia. Nah, bentuknya kayak gini nanti. Saya gedein dikit. Ini diatur mail from, receipt to data dan sebagainya. Ini diatur oleh standar internet. Sekarang saya akan praktekkan itu di sini. Oke. Saya udah nyambung ke mail server punya server korban. Saya akan bilang hello tuh kayak gini ya. Kemudian kalau di protokolnya hello-nya cuma 4 huruf. Kalau bahasa Inggris hello-nya 5 huruf. Hello. Misalnya siswa SMK mana gitu ya, siswa.smk.schid. Bisa kayak gitu yang sopan. Bisa juga UTP AC ID. Jadi kalau mau pakai nama kampus bisa juga UTP AC ID. Tapi kalau mau kurang ajar bisa aja saya ganti gini ya. Halo, saya adalah hacker yang jahat banget lo.com. Bisa. Terus dia jawab, saya server lokal gitu. Terus saya bilang lagi mail from, ini jangan di foto ya. Soalnya bisa jadi barang bukti, bahaya. Mail from Jokowi at presidenri.go.id. Nanti servernya akan bilang oke. Nah, kacau ini kan. Jadi kita bisa jadi presiden RI loh, hati-hati. Makanya jangan langsung percaya sama apa yang dikirim sama internet, karena banyak orang yang pura-pura jadi orang lain. Dan ini saya lagi pura-pura jadi bapak presiden. Ini kacau, ini nggak boleh sebenarnya. Saya kirim mail ke ono@korban.com. Terus dia bilang oke. Kacau kan? Terus saya kirim data. Oke, from Jokowi at presidenri.go.id to ono@korban.com. Ini adalah social engineering. Jadi kita akan melakukan penipuan. Subjek. Isi beritanya gampang aja. Mohon Anda ke istana.
Wah, apa nggak serem digituin? Dengan hormat, mohon kehadiran Anda di Istana Negara karena kami bangsa Indonesia membutuhkan Anda. Waduh, serem men. Membutuhkan Anda. Kan kacau ya. Terima kasih. Apa nggak stres? Salah, kebiasaan. JKW gitu misalnya ya. Oke, sekarang kita ini perhatian yang nomor 354, end data with CRLF titik CRLF. Jadi CRLF itu enter titik enter. Jadi kalau udah selesai enter titik enter. Email dikirim. Quit. Selesai. Yang Anda lakukan ini adalah protokol. Dan ini yang kita coding dalam program. Dengan coding itu Gmail, Yahoo, apa segala macam bisa berkirim-kiriman email dengan usernya, entry datanya gampang banget. Tapi sebetulnya programnya akan melakukan hal seperti ini. Yang ini yang saya lakukan adalah saya melakukan apa yang dilakukan program tanpa program. Jadi saya melakukan apa yang dilakukan program pakai tangan semuanya. Jadi saya menjalankan protokolnya pakai tangan. Kalau yang normal ini dilakukan oleh mesin semua. Kita cukup kasih entry ini, to-nya siapa segala macam. Tapi yang saya lakukan ini adalah tadi social engineering, penipuan. Oke, kalau orang dapat kayak gini kan stres loh. Mohon Anda ke istana. Wih, yang ini siapa? Bapak Presiden. Kacau. Wah, langsung ngibrit saya, langsung nggak usah mandi. Kalau Pak Tresna tadi masih mandi dulu sebelum kita webinar. Saya nggak mandi, langsung lari ke istana ini. Nah, terus kita lihat coba ya hasilnya apa yang terjadi. Di sini, di sadapnya dulu. Oke, saya capture, saya stop dulu. Oke, sekarang saya mundur dulu. Bisa dapat nggak nih penyadapan gila itu? Nah, lihat nih. Ini ada nih SMTP. Dapat nih ya. Oke, from ini to ini ada teks seperti ini, nggak tahu teksnya isinya apa, tapi ada tulisan seperti ini bisa kita tangkap. Oke, sekarang saya akan analisa follow TCP stream. Wah, keluar apa yang dikirim ke oleh Pak Jokowi bohongan itu keluar. Jangan difoto karena bisa jadi barang bukti, saya bisa dipenjara urusannya kayak gini. Anda jangan pernah melakukan hal seperti ini ya, karena ini urusannya penjara. Oke. Tapi pertahanannya seperti apa? Pertahanannya sebenarnya gampang aja sih kalau kayak gini. Pertama, jangan pernah percaya dapat email dari Pak Jokowi, jangan percaya dulu. Karena bisa jadi itu orang nipu. Apalagi isinya kayak gini banget, kemungkinan nipu gitu ya. Tapi bayangkan kalau ini yang terima adalah menteri, stres loh menterinya di gini. Pura-pura di Jokowi suruh ke istana, kan stres langsung sampai istana. Perasaan bapak nggak pernah manggil Anda. Wah, stres. Ini jadi penipuan sesederhana itu, teknik nipunya segombal itu sih. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat mailnya masuk nggak sih. Ini kan nggak ada kan? Nggak ada ya. Bukan sulap, bukan sihir. Saya reload. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Klik reload. Masuk. Klik ini. Masuk. Kacau itu. Jadi kacau. Nah, sekarang pertahanannya gimana? Kita lihat full header. Full headernya lihat. Oke, from Jokowi ini. Ya, kok ini free from hacker yang jahat banget loh. Saya gedein lah biar kelihatan. Jadi from-nya hacker yang jahat banget loh. Wah, ngawur blas. Kelihatan langsung. Wah, ini delete. Itu langsung kelihatan banget kan. Jadi pertahanannya sebenarnya gampang sih. Kita harus lihat catatan-catatan, log. Cuman kalau orang biasa kayak gini ketipu langsung sih. Kalau orang langsung ketipu. Dan jangan khawatir, pada hari ini saya sering banget dapat email ini kayak gini-ginian, tipuan-tipuan Pono, Facebook saya ke hack apa segala macam. Oke. Saya saya agak stres ini, waktunya udah tinggal 10 menitan lagi. Saudara-saudara. Oke. Sekarang saya akan kasih gambaran sedikit tentang ini ya, tentang keamanan. Tapi saya review keamanannya lebih dalam dulu di sini ya. Oke. Keamanan adanya setelah UTS. Setelah UTS, ini keamanan. Ini setelah UTS itu keamanan. Oke. Di sini saya terangkan tentang gambaran umum tentang cyber security. Kita bisa analisa
kelemahan sistem. Di sini terangkan cara kelemahan sistem. Di sini adalah dasar-dasar buat ngamankan server. Ada 20 tip ngamanin server, ngamanin postfix dan sebagainya diterangkan di sini. Kalau mau nge-delete email spam segala macam diterangkan di sini di email scanner. Oke. Di sini ada tentang firewall, diterangkan di sini firewall. Ada ngamanin yang lain adalah bagaimana kita komunikasi ke server pakai SSH supaya dienkripsi semua. Bagaimana caranya kita bisa bikin VPN antar site supaya dienkripsi semua. Terus kita bagaimana bikin web application firewall supaya nggak ada SQL injection, nggak ada cross-site scripting. Jadi hacker nggak bisa inject memasukkan data yang ngaco-ngaco ke websitenya kita, kira-kira gitu. Itu makanya web application firewall. Kalau sampai pertahanan yang kita buat tetap jebol, saya pasang firewall jebol, web application firewall jebol, hackernya akhirnya berhasil masuk, sistem harus tetap bisa bertahan dengan kondisi hacker masuk ke dalam sistem. Ini kita bisa bikin pertahanan host pakai tripwire, hackernya masuk ke dalam mesin kita, pasangin tripwire. Kalau hacker ngerubah file di sistem kita langsung ketahuan juga. Jadi pertahanan berlapis-lapis, macam-macam teknik pertahanannya. Oke. Teknik yang lain adalah intrusion detection system. Ini untuk deteksi apakah ada yang masuk apa enggak. Di sini juga saya ajarkan cara menulis aturan untuk intrusion detection system untuk pemula seperti apa, gitu ya. Di sini buat enkripsi dan terakhirnya forensik. Oke, sekarang saya akan, kalau waktunya cuma bentar, saya akan masuk ke firewall aja yang gampang. Firewall relatif gampang. Nih teknik pertahanan firewall paling gampang banget. Nih Anda bisa lihat di sini. Klik aja ini, Anda bisa masuk ke how to IP tables untuk firewall. Kelihatannya kalau buat saya gampang, tapi buat orang pas ngeliat ya banyak banget ya nasib lu jelek. Oke. Oke, tapi silahkan baca-baca. Tapi saya akan coba praktekkan secara live pakai Kali Linux. Mana Kali Linux saya tadi? Ini Kali Linux. Oke. Tekniknya yang akan saya lakukan adalah sederhana aja. Oke. Misal, ini misal ya. Jangan pernah dicontoh. Ini tidak baik. Misal, saya mau cari situs yang ngaco-ngaco ya. Situs porno atau bokep itu paling brengsek di dunia. Jadi misalnya jangan porno dulu. Kalau porno pasti biasanya diblokir sama Kominfo. Kita masuk situs apa ya? Ya nggak tahu apa porno. Ada nggak situs porno? Sorry. Porno pasti diblokir. Kalau bokep diblokir nggak? Wah, ini ada. Nah, ini ada. Ini berita bokep nih ya. Oh, ini Tirto Adi, ini masih situs bagus. Tirto Adi mah bagus. Oke. Nih, Maxtube VPN untuk simulasi bokep. Nah, ini ada situs yang bawa APK buat nonton bokep. Ini ngawur nih, situs ngawur ya. Ini APK bokep unduh gratis. Oke. Ini ngawur. Nah, bisa nggak kita ngeblokirin ini? Situsnya kelihatan di sini, maxtubevpn 2011.id softonic.com. Karena Softonic brengsek udah bawa Maxtube ini, saya akan blokir seluruhnya. Softonic dan teman-temannya saya blokir semuanya aja ya. Jadi caranya gini kira-kira. Tapi biasanya susah-susah gampang nih, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak ya. Pakai doa nih. Sudoku. Saya jadi super user dulu. Oke. Sudoku ada jadi super user. Sekarang saya cek dulu Softonic. Nulisnya gimana sih tadi? Softonic.com. Oke. Softonic.com, IP-nya berapa? Saya dapat IP-nya 3522222333104. Jadi sebenarnya komputer sama komputer komunikasi pakai nomor sih. Ya, bukan pakai nama softonic.com. Komputer kayak telepon sama telepon komunikasi pakai nomor. Cuman manusia suruh ngapalin nomor susah, makanya dikasih nama softonic.com supaya gampang manusia ini. Nah, kita udah dapat IP-nya sekian. Oke, sekarang saya akan blokir pakai firewall. Klik kanan copy biar saya ingat terus. Nah, sekarang kita lihat firewall kita. Firewall bisa dilihat pakai perintah ini, IP tables -l. Ini kita bisa lihat firewall. Bayangkan sebuah kotak, ada input, ada output, ada forward.
Jadi ada paket yang masuk input, ada paket yang keluar output, ada yang paket dikirim dari input ke output. Dari input ke output namanya forward. Yang nyebelin adalah policy-nya, kebijakannya, semua input diterima accept, semua output diterima accept, semua forward diterima accept. Jadi firewall-nya ada, tapi firewall-nya tidak berfungsi karena semua yang masuk boleh masuk, semua yang keluar boleh keluar, semua yang dikirim dari input ke output boleh keluar, boleh lewat semua. Jadi ini ada firewall tapi nggak berfungsi. Sekarang saya akan fungsikan firewall-nya. Caranya gini, IP tables insert ke output, karena kita akan keluar ya, ke output, insert ke output. Kalau destination-nya IP itu, yang kita lakukan apa? Job-nya apa? Kita bisa milih mau drop, oke, mau reject, atau mau accept. Kalau accept, suruh boleh lewat. Kan kita nggak mau boleh lewat. Ada drop, ada reject. Kalau reject, ada masalah kalau kita reject. Jadi kalau reject, nanti si yang ngirim paket tadi, hackernya atau anak yang pengen lihat bokep tadi, tahu, wah di reject, wah adminnya tahu kalau saya mau akses ke situ. Makanya biasanya kalau kita jadi admin, kita tidak akan reject, kita makanya drop. Oke. Drop artinya buang aja tuh paket. Jadi yang tadi berusaha masuk tetap nggak tahu bahwa paketnya dibuang. Kita mikirnya, wah situsnya lagi mati. Oh ya udah, kita pergi tempat lain. Oke. Jadi saya drop. Sekarang coba kita lihat IP tables min L. Sekarang udah ada tambahan di sini. Kalau ada yang masuk ke sini, all drop. Oke. Rupanya bukan Softonic itu, punyanya Google. Waduh, Google ini di cache soalnya sama Google, supaya jadi mereka bayar ke Google, tolong saya di cache-in supaya akses usernya cepat. Jadi ini punya Google, ini IP-nya. Kacau juga si Google. Oke, sekarang kita ini saya ambil dulu, select all, klik kanan copy. Oke, sekarang kita coba masuk lagi ya, klik kanan paste. Coba kita masuk lagi ya. Pakai, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, enter. Toing, nggak bisa masuk soalnya sudah di firewall. Jadi kira-kira gitu teknik pertahanan sih sebenarnya. Tahu kan langsung. We are having trouble finding that site. We cannot connect to server ini. If that address correct, there are 3 other things you can try. Try again later. Check your connection. If your connection behind firewall, check Fox has permission to access the web. Jadi yang jadi masalah yang ketiga ini, karena kita pasangin firewallnya yang nutup gitu. Jadi ini adalah teknik yang bisa kita pakai untuk memblokir akses situs porno, supaya anda yang masih SMA, masih SMK, masih mahasiswa itu agak sirotol mustaqim dan bisa jadi ahli surga. Jangan seperti saya yang rada ngaco dikit gitu ya. Oke. Udah jam 11:10, sudah stres. Saya, kalau anda butuh apa-apa, silakan, ini saya balikin, tolong di screenshot aja. Nanti kalau ada apa-apa pertanyaan, karena waktunya sempit banget, kalau ada pertanyaan nggak sempat saya jawab, silahkan nanyanya pakai Twitter. Jangan nanya pakai email ya, tanyanya pakai Twitter aja, supaya yang lain bisa ikutan pinter dan yang lain bisa ikutan bantu. Terus tolong ikut e-learning saya di sini. Kalau bisa sih ikut di e-learningnya punya UTP juga. Oke, ini bisa nggak saya tambahin? Jadi ada e-learning UTP ACID. Mudah-mudahan teman-teman UTP bisa ngopi kuliah saya, itu free, nggak usah bayar apa-apa, bayarnya pakai doa lah ntar. Silakan di copy ke UTP, jadi teman-teman siswa SMA atau SMK yang pengen belajar e-learning itu bisa belajar juga. Kalau nggak, bisa ke e-learning saya. Cuman yang nanti yang dapat mahasiswanya ono center, tapi nggak bayar SPP ya, kalau di saya percuma. Terus kalau mau perpustakaan, materi saya tadi ada yang nanya di chatting. Materi saya ada di LMS Ono Center /pustaka. Saya kasih lihat dulu, masuk ke sini. Ini makhluknya. Anda bisa masuk doc, bisa masuk ke sec ini security ya. Ada beberapa materi, tapi kalau mau yang keren banget materinya, silakan masuk, silakan copy perpustakaan saya. Ada sekitar 40 ribu buku e-book
bisa di-copy semuanya. Anda bisa baca petunjuknya di sini. Saya kasih icip-icip e-booknya seperti apa. Saya masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke VAR, data, library 2, books, hacking, mana hacking. Saya turunin ke bawah ke hacking. Ada cyber security, ada hacking, dua-duanya ada sih. Saya masukin cyber security lah biar masuk surga ya. Kalau hacking ntar masuk neraka pada. Ini dia lagi load dulu. Adanya di server, ini bukan di komputer saya lokasinya. Ada di server di atas, lagi loading lama. Nih, ini buku-buku hacking, cyber security-nya. Oke. Ini ada misalnya saya ambil sembarang ya, Cybercrime and Cyber Terrorism Investigator Handbook. Saya klik aja. Teman-teman di UTP juga kalau mau ngopi juga silahkan, nggak masalah. Ini ada sekitar 350 halaman. Ini adalah handbook untuk investigator cybercrime sama cyber teroris. Saya turun ke bawah. Ini bukunya bisa di copy, bisa dibaca sih. Bukunya banyak banget sih, sekitar 20-30 ribuan buku dalamnya. Dan saya kumpulkan selama 10 tahun. lebih dari 10 tahun saya kumpulin, iseng banget kumpulin, lama-lama banyak banget. Terus semua kampus kalau pengen ngopi silahkan kopi, cuman syaratnya satu, jangan pernah bilang dapatnya dari Ono, karena Ono dapatnya nyolong gitu ya. Tidak baik sih, tapi ya demi kemajuan bangsa Indonesia saya kerjain dah gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Rektor, Pak Agung, dan teman-teman semuanya. Bu Rati, saya kembalikan pada Bu Rati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ono, sebenarnya ini banyak yang minta untuk ditambah waktunya karena materinya menarik sekali gitu. Gimana? Tanya jawab deh, bentuknya tanya jawab aja, tanya jawab. Oke, Bapak. Yang kepo, wah ternyata asik ya. Walaupun saya aja agak bengong-bengong gimana gitu. Ini juga ada pertanyaan. Ada yang pertama, itu dari Afrizal Fauziansyah. Mau tanya, MySQL injection itu apa masih efektif nggak untuk hacking di masa new normal? Efektif. Masih. Jadi jawaban singkatnya efektif. Masih banyak situs-situs yang bisa dihack pakai SQL injection. Oke, saya share screen dulu ya. Materi buat SQL injection bisa Anda cari di kuliah saya, ada sih sebenarnya. Kalau nggak langsung aja ke materi di wiki saya aja ya. Saya akan masuk ke wiki saya, Ono Center Wiki. Ini masuk ke wiki saya. Anda bisa masuk ke Kali Linux. Oke. Nah, di bawah sini ada command injection, ada cross-site cheating. Bentar, SQL-nya mana SQL-nya? Lupa. Bentar. Harus nyari nih. Oh, bentar, bukan di situ berarti. Sorry, salah ini. DVWA. Biasanya ada DVWA. Ini dia ada nih harus. Nah, dia ada SQL injection. Di sini ada SQL injection. Jadi kata kuncinya bentar ya. Kata kuncinya adalah DVWA. Kemudian di bagian bawah sini ada perintah SQL injection-nya ada di sini. Contoh SQL injection ke DVWA apa ya? Yang ada tulisan recommended ini, diklik. Ini tekniknya diterangkan di sini. Mohon maaf Bu Rati, ini tidak manusiawi banget ya. Begitulah orang-orang hacker, tampangnya kayak saya gitu, lucu kan? Gitu. Monggo Bu Rati. Lucu tapi tidak manusiawi. Oke, jawabannya itu sih. Baik, semoga yang pertanyaan sudah jelas ya atas jawaban dari Pak Ono tadi sudah ditampilkan. Pertanyaan kedua ini Pak, untuk DNS yang diblok kemudian dibobol, apakah kita cek yang membobol dan bagaimana cara tersimpel untuk cek siapa yang membobol? Bentar, diulang lagi. Untuk DNS yang diblok, gimana? Kemudian dibobol, oke. Masih bisa kita ngecek siapa yang membobol dan bagaimana cara tersimpelnya untuk mengecek gitu Pak. Oh, ini kategorinya forensik sih sebenarnya. Jadi ini udah kategorinya forensik, ada kejadian, terus kita pengen tahu biang keroknya siapa. Oke, saya share screen lagi.
Share screen lagi. Kalau ada kejadian dan kita pengen ngecek siapa penjahatnya, nggak susah sih sebenarnya. Saya masuk ke Kali Linux dulu ya. Intinya sederhana banget sih sebenarnya, intinya kayak untuk forensik ini namanya network forensik. Jadi forensik ada beberapa tipe forensik, ada yang berupa host atau hard disk, ada yang berupa network forensik, ada yang mobile forensik. Jadi ada beberapa forensik. Yang ini host mesin. Jadi kita masuk ke server, saya akan gedein dulu biar Anda bisa ngelihatnya lebih enak. Masuk. Saya ngasih intinya ya. Ini saya ngasih intinya. SSH, saya masuk ke server dulu saya 192.168.0.154. Saya masuk ke server saya, yes. Passwordnya saya masukin, masuk. Oke, saya akan jadi super user. Ya lah. Clear layar. Sudo su. Saya akan jadi super user, sorry. Saya jadi super user. CD var log. Jadi semua catatan. Jadi ceritanya gini. Semua aplikasi, semua server, web server, aplikasi dan sebagainya, rata-rata programmer akan mengaktifkan log. Jadi kalau ada kejadian apa segala macam catat, ada apa catat. Jadi kalau sampai DNS-nya jebol, kita pengen cari siapa yang ngehack dan sebagainya, langkah pertama yang ada di kepala adalah masuk ke log sih sebenarnya. Tapi ya langkah paling pertama banget sebetulnya putusin sambungan dulu. Sambungan server ke jaringan putus, semua harddisknya kita backup dulu supaya tidak ada perubahan. Soalnya kalau ada apa-apa nanti masalah. Kita backup dan kita analisanya jangan dari harddisk yang bermasalahnya, harddisk yang diserang ya, harddisk yang diserang harus dibekukan, diselamatkan, kemudian kita analisa dari backup gitu. Ini prosedur forensik ya, prosedur forensik seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam varlog ini banyak sekali file, ada alternative log, ada catatan-catatan ada di sini semua sih sebenarnya. Seperti misalnya ini ada mail log dan sebagainya, kita bisa lihat mail log. Nah, ini kelihatan siapa aja yang baca email, login apa segala macam bisa kelihatan di sini sih. Jadi tekniknya adalah kita ngelihat log. Kalau untuk DNS yang kita lihat paling sederhana, untuk DNS biasanya saya akan melihat message ada nggak di sini ya? Message, MySQL, message-nya nggak ada di sini. Kalau nggak syslog paling, atau syslog paling yang bisa kelihatan. Biasanya ada message log. Kalau nggak bin, kalau kita jalanin bin, dia punya log sendiri juga di bin. Bin adalah DNS server, BIND nulisnya. DNS server, kita harus cari lognya di sini dan kita baca lognya. Kira-kira itu sih logika berpikirnya. Yang jadi masalah adalah kita harus membiasakan diri buat membaca log tadi, gitu ya. Kira-kira gitu sih jawaban singkatnya, Bu Ratih. Monggo Bu Ratih, silahkan. Oke, Pak Onan, terima kasih. Semoga dari penanya kedua tadi ya sudah cukup jelas dari pemaparan Pak Ono. Selanjutnya adalah pertanyaan dari masih ada dua Pak Ono, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Pasti yang nanya cowok semua ini. Pak satu. Ternyata Pak, maaf. Saya agak bingung Pak. Pertanyaan ketiga dari Muhammad Irfan dari SMP Islam Cendekia Cianjur. Walah, SMP. Sampai ternyata sudah tertarik Pak. Alhamdulillah. Pak Rektor yang model gini kita perlu pupuk dari sekarang, Pak Rektor. Monggo Pak Krisna atau siap-siap untuk memupuk anak. Iya, memberikan beasiswa ya, monggo. Untuk penggunaan IDS ada dua Pak, software dan hardware. Kira-kira setelah sekolah minimal harus pakai yang mana ya Pak? Oh, ini pertanyaan. Jadi ID share screen lagi dah. Share screen dulu saya, parah. Oke, saya share screen dulu. Buat teman-teman yang lain, IDS adalah ini. Saya masukin dulu ya, IDS. IDS adalah Intrusion Detection System, sistem untuk mendeteksi serangan, intrusi. Intrusi itu hacker yang masuk. Ada lagi yang namanya IDPS, System Intrusion Detection and Prevention System. Jadi sistem yang bisa deteksi dan juga prevent. Prevent itu apa ya bahasa Indonesianya prevent?
ya itulah, menghindari apa kayak gitu-gitulah ya. Sistem yang buat kalau udah diserang dia bisa nyerang balik sih sebenarnya, kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya mau pakai software atau hardware? Ya, hardware itu pakai software juga. Jadi ini bukan rahasia perusahaan, gombal banget nih, bukan rahasia perusahaan. Jadi gini Mas, Pak. Jadi kalau kita pun pakai hardware, ini perusahaan yang bikin IDS-nya akan pakai software IDS seperti ini. Dalamnya sih tetap aja sama software juga. Cuman dia bundling pakai hardware supaya orang tinggal colok nyala, tinggal pakai. Kira-kira gitu. Jadi hardware taktiknya seperti itu. Jadi itu taktiknya vendor. Nah, softwarenya, jadi jawaban singkatnya pakai software. Softwarenya seperti apa? Ada banyak sekali software IDS tuh banyak. Ada di bawah-bawah sini. Nah, ini ada banyak nih. Ada Brew and IDS, ada PSAT, ada Snort, ada Suricata, ada apa segala macam. Saya biasanya akan pakai Snort. Yang ini. Oke, di sini dikasih lihat cara instalasinya, bisa dicobain di sini. Jadi cuman yang jadi masalah dengan software IDS adalah gini, software ini cara kerjanya kira-kira kayak antivirus. Jadi dia butuh tahu, oh kalau paketnya seperti ini adalah serangan, oh paketnya seperti ini ada virus di jaringan, oh paketnya seperti ini ada orang nonton YouTube, kira-kira kayak gitu. Jadi IDS ini perlu data-data seperti itu, dan data itu yang dijual sama orang yang bikin IDS. Kalau Anda langganan ke saya kayak virus lah, software antivirus kan free. Tapi kalau kita pengen database virusnya harus bayar. Jadi teknik dagangnya seperti itu sih. Jadi orang berlangganan buat dapetin database virus. Kalau di sini orang berlangganan untuk dapetin database serangan. Duitnya dari situ kira-kira. Tapi kalau kita jago, kita bisa bikin sendiri sih semuanya. Dan kita bisa jadiin duit itu sih sebenarnya, kira-kira gitu. Monggo Mbak Rati, silakan. Baik Pak Ono. Ini masih kita batasi ya Pak. Kita masih punya 2 penanya lagi, tetapi ada 3 pertanyaan dari 2 penanya. Siap. Yang selanjutnya itu dari Rio Hananta. Pak Ono, ada tidak sertifikasi siber forensik di Indonesia dan bagaimana cara untuk mendapatkannya? Oke, jawaban singkatnya ya ada di Indonesia. Ada beberapa, paling gampang sih nyari di YouTube aja sih, sertifikasi forensik ada di Indonesia. Kebetulan teman saya Kalpin Silain, dia punya sertifikat forensik, dia ngajar S2 di Jerman University sekarang, dan sekarang mau S3 juga, dan dia salah satu orang Indonesia yang punya sertifikat forensik tadi. Honornya sekitar 100 sampai 200 juta satu kerjaan seminggu ngerjainnya. Jadi gaji kita semua kalah. Gaji saya kalah juga. Kalau udah ngeliat ngeri. Jadi jawaban singkatnya ada, bisa dicari di internet sih. Tapi saya nggak hafal luar kepala perusahaan di Indonesia-nya di mana, tapi ada gitu. Ngeri ya Pak ya ternyata kalau sudah tahu digitnya gitu. Makanya Mbak Ratih pindah aja ke dunia sini, Mbak. Nanti Pak. Masih jauh. Baik, ini penanya terakhir dari Andik, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Pak mau tanya gimana tentang pasar pekerja digital forensik di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana pengamanan medsos seperti Twitter, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Wah, yang pengamanan medsosnya dulu ya. Intinya gini lah, di semua medsos, Facebook, Twitter dan sebagainya, mereka rata-rata sekarang sudah mulai kasih fasilitas two step yang pakai SMS atau pakai email buat autentikasi tambahannya itu ya. Jadi tolong yang itu diaktifkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita sadari semua, bahwa terutama Facebook, WhatsApp dan sebagainya itu ya, Facebook group lah itu ya, itu semua dipakai oleh Facebook, disadap oleh Facebook ya. Saya ulang ya. Jadi kalau Anda pakai Facebook, pakai WhatsApp dan teman-temannya, keluarga produknya Facebook, itu disadap oleh Facebook. Anda pakai Google dan teman-temannya Google, seringkali disadap sama Google-nya juga. Disadapnya buat apa? Buat dijadiin duit. Jadi Google, Facebook itu
menyadap untuk cari duit. Duitnya lewat mana? Lewat iklan. Contoh, kita WhatsApp. Coba iseng aja ya, kita bikin grup WhatsApp terus ngobrol di grup WhatsApp itu. Nanti apa yang kita obrolin bisa keluar jadi iklan di Facebooknya kita loh. Gitu ya. Jadi pertahanannya kira-kira gini. Pertahanan pertama, tolong diaktifkan yang two-step authentication itu, yang pakai SMS atau apa, diaktifin yang itu. Pertahanan pertama. Yang kedua, jangan ngomong macam-macam. Jadi ngomong seadanya aja. Karena mereka akan menyadap apa yang kita omongin sih. Dan udah gitu juga akan dipakai sama hacker buat melakukan profiling, buat nganalisa Ono nih kelakuannya apa sih. Nah, kira-kira cara deketinnya Ono gimana sih? Anaknya Ono siapa aja sih? Ada yang gede, siapa yang kecil, kuliah di mana segala macam. Dan korbannya istri saya udah pernah kena tuh. Kenanya global banget. Ini contoh, saya kasih cerita buat istri saya langsung ya. Korbannya istri saya kenanya 2 jutaan kira-kira. Jadi temennya dia, Facebooknya dihack. Hacknya dari mana? Hacknya dari email. Jadi emailnya tidak double autentikasi, emailnya dijebol, emailnya jebol, Facebooknya jebol. Facebooknya jebol, terus hackernya bisa baca kan? Hackernya orang Indonesia, jangan khawatir. Hackernya bisa baca dia komunikasi ke siapa aja, gaya ngomongnya kayak gimana segala macam. Terus dia waktu itu pernah pinjam uang ke istri saya buat anaknya sekolah. Biasanya kita suka bantu yang kayak gitu. Jadi temennya minta buat bantuan buat anak sekolah, kita bantuin. Nah, terus dia email lagi ke istri saya, tolong dong minta pinjaman uang buat anak saya sekolah. Istri saya berusaha nelpon ke dia. Tumben banget, tapi nggak bisa masuk nih, nggak berhasil masuk ke dia. Akhirnya, wah udah nih kayaknya urgent banget, ditransfer duitnya 2 juta. Ya udah bablas dah. Itu kacau. Jadi hati-hati banget dengan media sosial. Kalau saya tidak akan berani melakukan transaksi di media sosial. Kalau mau transaksi pakainya toko online, Bukalapak, Topet dan sebagainya. Walaupun Topet kemarin jebol juga sih. Jadi harus hati-hati banget. Jangan pernah naruh duit kita di akun-akun duit di toko-toko online juga. Jadi kan toko online ada duit elektroniknya tuh, ada dompet elektroniknya. Kalau udah transaksi duitnya sebisa mungkin dihabisin dari situ, pindahin ke bank lagi. Jadi supaya kita aman. Kira-kira kayak itu ya. Nah, pertanyaan keduanya yang tentang pasarnya seperti apa? Pasarnya seperti apa? Pasarnya gede banget, Mas. Asli. Pasarnya gede banget. Kita kekurangan orang sih. Asli, kita kekurangan orang. Tapi Anda harus jadi yang terbaik di situ ya. Kalau Anda bukan yang terbaik, nggak akan dipakai soalnya. Kita kekurangan orang, tapi kita butuh orang yang terbaik. Ini jujur ya, jujur. Saya cerita aja lah. Bukan rahasia banget ini, bukan rahasia banget. Harusnya nggak boleh terlalu terbuka rahasia-rahasia kayak gini. Tapi ya udah, cuek aja dah. Ini kisahnya adalah saya ngajar di Mabes TNI. Bayangkan ini TNI Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia. Komandannya bilang, Pono, tolong ajarin anak buah saya ajarin sekitar 50-an orang lah waktu itu. Oke. Saya ngajarnya tentang hacking. Saya bawa server. Wah, ini server. Ini WhatsApp, router dan sebagainya. Kita serang ya, ini pagi-pagi jam 8. Saya udah siapin semua, kita serang ya. Wah, kita bisa nyadap kayak yang tadi saya kerjakan persis. Kita nyadap ya. Terus mulai agak siangan, kita melakukan SQL injection dia gini. Jam 3 sore. Izin tanya. Kalau tentara kan gitu ngomongnya. Izin tanya. Siap, silahkan. Tadi nyerangnya sebelah mana ya? Kan gubrak langsung kan. Udah capek nyerangnya dari pagi, pas siang pertanyaan, nyerangnya sebelah mana Pak? Oh gitu. Jadi jujur saya udah sering ngajar dan saya jujur agak frustasi sih sebenarnya, karena dari sekian ratus orang yang diajar paling yang jadi 1 orang, 2 orang gitu. Jadi kita butuh orang banyak dan kerjaan-kerjaan ini banyak sekali. Saya kasih gambaran ya. Kasus yang ada di bank, terutama forensik nih, kan tadi pertanyaan juga forensik ya. Kasus yang ada di bank, tapi harusnya nggak boleh terlalu banyak dibuka. Saya nggak akan nyebut banknya yang mana. Nanti jadi menjelekkan nama baik bank. Kasus yang ada di bank, pencuri uang dan sebagainya, itu jumlahnya belasan per hari. Ahli forensiknya cuman sedikit. Jadi kita 1 kali forensik butuh waktu seminggu. Jadi nggak ketanganan sih, jujur. Kasus-kasusnya udah nggak ketahanan. 1 kali kerjaan bisa 100 juta, 200 juta. Kira-kira kayak gitu kondisinya hari ini, Republik Anda itu.
Begitu Mbak Ratih, semoga Mbak Ratih nanti bisa pindah jurusan ke jurusan kami yang sangat butuh kaum yang wanita yang cantik-cantik seperti Mbak Ratih. Monggo silakan Mbak Ratih. Itu mic-nya masih di itu loh, belum di unmute. Ya, Pak, nanti mungkin bisa saya pertimbangkan ya Pak Ono. Oke. Mohon maaf Pak Ono, ini ternyata ada yang raising hand satu. Apakah Pak Ono masih berkenan untuk menjawab atau Los. nanti bisa lewat sini? Saya sih terserah, itu yang punya waktu. Saya sampai jam 5 sore juga nggak masalah. Nanti Pak Rektor yang marah, Pak Ono, kamu waktunya sadis. Baik, kalau gitu kita beri kesempatan satu partisipan tadi atas nama Alvin Mubarok. Silahkan untuk diaktifkan mic-nya dan juga videonya. Nanya langsung, Rek. Hebat. Monggo Mas Alvin. Belum kedengeran? Ya. Belum kedengeran, silahkan ngomong lagi. Halo Mas Alvin. Mas Alvin bisa mendengar saya? Assalamualaikum Oh, waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Alvin. Gini Pak Ono, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanya, saya siswa SMK. Dari mana ya? Kebetulan saya ditunjuk sekolah untuk mewakili provinsi mengikuti lomba LKS Cyber Security. Nah, untuk lomba Cyber Security mulai dari mana tuh Pak? Saya masih belum. Aduh. Waduh. Wah, kacau, Rek. Oke, kacau ini kacau. Pak Ono. Jadi ditunjuk untuk lomba, tetapi bingung harus ngapain dulu nih saya yang pertama. Baik, terima kasih Mas Alvin atas pertanyaannya. Silahkan Pak Ono untuk menjawab. Oke. Ini nggak bisa di-unmute ya? Lalalala. Oke, maaf tadi mic-nya ke-mute. Mic-nya di-mute. Oke, sekarang sudah unmute. Ini gimana jawabnya caranya saya? Ini ngomong jujur dulu ya Mas Alvin. Yang bikin soalnya saya soalnya. Yang bikin soal LKS itu saya. Jadi saya nggak boleh ngasih tahu soalnya, tapi saya akan ngasih parah ini, parah. Gambar gedenya aja ya, gambar gedenya aja. Saran saya tolong belajar e-learning saya tadi yang LMS Ono Center ORID/Moodle, oke? Atau saya perlu kasih lihat lagi, saya kasih lihat lah biar Mas Alvin. Tapi ini buat teman-teman siswa SMK yang ada di Republik Indonesia. Ini jadi buka rahasia nih, kacau nih, nggak boleh nih harusnya. Jadi Anda silakan masuk ke keamanan jaringan cyber security ini. Nah, materinya sebetulnya ada di daerah sini. Materinya ada di bagian yang inilah. Oke, di bagian keamanan ini, terutama paling blown mah bagian kayak firewall itu pasti akan keluar, VPN keluar kayak gitu. Oke. Sama IDS akan keluar. Ini kayak kasih, saya nggak berani bocorin soalnya terlalu banyak, tapi kira-kira itu tolong dipelajari lah. Kira-kira gitu ya. Kamu nanyanya ngawur, aduh, saya jadi kena ini, kacau. Ya, gitu Mas Alvin ya. Ya, makasih Pak. Ya udah. Terima kasih Bapak Ono atas pemaparan yang menarik sekali dan tentunya memberi pengetahuan baru bagi kita. Juga ada kesimpulan yang saya catat di sini bahwa jangan mudah percaya atas informasi yang sering beredar di sekitar kita ya, dan juga setiap individu baiknya untuk melakukan partisipasi aktif dalam mencegah tindak penipuan dan meningkatkan kompetensi digital masing-masing. Siap. Oh, masih ada yang raise lagi. Gimana? Kita beri waktu, Mas. Aku sih Waktu yang sudah ditentukan sebenarnya. ya udah, saya ngikutin panitia loh, saya kalau saya ngikutin Mbak Ratih loh. Kalau gitu karena Pak Ono sendiri juga berkenan untuk menjawab, masih ada satu raise lagi ya Pak ya, padahal sudah saya tutup tadi, mohon maaf Pak Ono. Ya, monggo.
Satu partisipan Ibu Siti Yulia. Alhamdulillah. Akhirnya ada wanita yang mau nanya. Menarik ini ya, perempuan. Baik, silahkan Siti Yulianti. Ibu Siti silahkan. Kami sudah tidak sabar, Bu. Parah. Ya, sepertinya. Halo, Ibu Siti. Sudah raise hand mungkin atau masih kemana dulu ini? Hilang, oke. Karena sudah hilang ya sudah kita jadinya kita tutup. Mungkin Pak Ono-nya juga ditakdirkan untuk beristirahat dulu. Tapi Nanti kalau misalkan masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Ono, bisa pakai Twitter. Bisa ke Twitter karena Pak Ono ini juga aktif sekali di Twitter. Bisa juga mengirimkan ke email, tadi sudah disampaikan Pak Ono email beliau. Karena mungkin masih banyak ya yang ingin ditanyakan karena ini sesuatu yang sangat baru, suatu pengetahuan yang juga di sekitar kita sebenarnya, tapi kita sangat awam, jadi kepo, oh ternyata seperti ini toh kalau misalkan hacker itu bekerja dan lain sebagainya. Yang jelas Pak Ono hacker yang baik ya. Pakai doa. Bapak Ibu yang saya hormati serta peserta webinar yang berbahagia, kita telah banyak membahas hal mengenai cyber security dan juga pencegahan hacking di masa new normal khususnya. Dan sesi paling akhir ini kami persilahkan kepada Bapak Ono untuk menyampaikan closing statement. Mungkin 1-2 menit Bapak. Monggo. Terima kasih Mbak Rati, Pak Rektor, Pak Agung, dan teman-teman semua. Intinya sederhana aja dah. Ilmu tentang cyber security, ilmu tentang internet, ilmu tentang open source server dan sebagainya terbuka lebar. Saya sangat sarankan kalau bisa Anda belajar. Kalau pengen copy perpustakaan saya silahkan, masuk ke learning saya silahkan. Harapan saya cuma satu sih sebenarnya. Kalau Anda punya ilmu seperti ini, saya berani bertaruh, apalagi kalau Anda menjadi yang terbaik di kelas Anda, saya berani bertaruh bahwa pasti karir Anda akan bagus banget. Tapi harapan saya bukan cuma Anda aja, saya pengen lihatnya bangsa Indonesia. Pada saat ini terjadi, saya berani bertaruh bahwa nanti Singapura akan tenggelam, Malaysia tenggelam, Filipina tenggelam, Australia tenggelam, dan kita ada di atas. Karena bangsa ini adalah bangsa yang besar. Ini masalah patriotik yang tadi Pak Trisno sebutkan di kampus UTP. Supaya bangsa ini menjadi bangsa besar dan kita akan memimpin di wilayah kita. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita bisa maju dan merdeka. Mbak Rati, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Pak Ono ini sangat semangat ya, sepertinya personal yang sangat humble, hangat, tapi semangatnya luar biasa. Terima kasih Pak Ono. Bapak Ibu, kita sudah masuki penghujung acara. Kami berharap webinar pada pagi hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan untuk informasi mengenai program studi Sistem Informasi Kota Cerdas Universitas Tunas Pembangunan Surakarta dapat disimak melalui website kami, yaitu website utp.ac.id, atau dapat menghubungi email info@utp.ac.id. Dapat juga melalui akun media sosial kami dan juga melalui nomor WhatsApp penerimaan mahasiswa baru 0877 4650 0102. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya Ratih Dwi Kartikasari, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Salam UTP Juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. UTP Juara, merdeka gitu, arem kan? Orang ya.
Tagline kami, Pak. Oh iya, untuk e-sertifikat untuk peserta ya yang mau mendapatkan e-sertifikatnya, silahkan untuk mencatat link yang sudah tertera di layar. Karena nanti kalau misalkan tidak mengisi formnya, mungkin juga tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Nggak keluar. Ada di chatting tuh tadi saya lihat. Oh, ini dia. Ya, ini. Mengisi daftar hadir dulu, juga untuk bisa mendapatkan sertifikat. Presensi webinar. Padahal kita sudah masuk pakai IT, udah masuk pertanian loh Bu Rati sekarang. Oh iya ya Pak ya. Iya. Ini nanti rencananya juga pertanian akan mengadakan webinar Pak, cuman mungkin Agustus atau awal September nanti. Masih dipersiapkan, masih proses meeting-meeting. Jadi kejadiannya kemarin itu teman-teman Bank Indonesia ngomong sama UMKM Jawa Tengah, UMKM pertanian. Jadi salah satunya kita pengen pakai Internet of Things IoT buat digital farming, kira-kira kayak gitu. Kalau saya nyebutnya bukan digital farming, kita biasanya nyebutnya bukan digital farming, kita nyebutnya adalah precision farming, kira-kira kayak gitu. Jadi kita makanya Internet of Things. Jadi peralatannya udah jadi pertanian dikontrol komputer banget gitu. Ini lagi berusaha menarik Bu Rati supaya masuk dunia IT gitu loh. Menarik itu Pak, karena kalau nggak mengikuti tren sekarang ya, pertanian nanti akan tertinggal juga. Kemudian sudah ada Pak Ono, nanti mungkin bisa menggait pertanian, nanti bisa saya hubungi ya Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pesertanya lebih banyak perempuannya kalau nanti pertanian daripada laki-laki. Ini Pak Rektor langsung, wah jangan mudah ono lagi, ngawur blas. Prof Tresno mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Ono, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Alhamdulillah nih Pak Ono. Siap. Peserta webinar. Ya. Webinar kita hari ini luar biasa. Ya. Sampai tadi Alvin dari mana itu? Dari Lampung ya? Nggak tahu. Dari mana itu? Ya. Jadi apa namanya SMP pun ada yang ikut. Ya. Saking sudah apa namanya mencintai dengan dunia ICT, dan webinar kita luar biasa hari ini dan memberi pembelajaran dan pengalaman juga. Pengalamannya luar biasa itu ya. Kita lihat tadi betul-betul melakukan seeing, katanya seeing is believing. Nah, apa namanya, tinggal promosi dikit boleh Pak? Oh monggo, wajib itu, wajib bukan boleh, wajib. Kalau mau doing, jadi para apa namanya lulusan SMA dan SMK, kalau mau doing nanti itu adalah masuk TP. Mudah-mudahan nanti apa namanya bisa dibimbing oleh pakar-pakar seperti Pak Ono. Kalau Anda luar biasa, nanti Pak Ono tertarik pada topik yang diajukan dan challenging, bisa dibimbing langsung. Siap. Saya senang banget. Ya. Jadi apa namanya mengundang UTP, mengundang milenial, lulusan SMA, SMK, dan kemudian juga dari pesantren ya, tingkat SMA atau SMK ke UTP untuk betul menjadi tenaga terampil di bidang IT. Jadi kita lihat, dan apa namanya Pak Ono, kita di setiap tahun itu memberikan sertifikasi. Tahun pertama sertifikasi coding. Oh. Kemudian tahun kedua sertifikasi Cisco. Ya, tahun apa namanya kemudian juga termasuk saya mau tanya nanti langsung pada Pak Ono setelah ini gitu, kapan mengenai sertifikasi cyber security dan forensik tadi, itu lembaganya mana ya? Jadi kita bekerjasama untuk membekali atau memberikan kesempatan peluang kepada mahasiswa ICT kita untuk mengambil selain ijazah dan Oh. itu juga memiliki sertifikat. Siapa? Sekali lagi terima kasih, sangat luar biasa. Saya tidak bisa berkata-kata lagi karena apa yang diberikan oleh Pak Ono itu sesuatu yang luar biasa.
dari sekian deret webinar kita hari ini saya melihat seeing yang luar biasa bagi para siswa SMA, SMK, ya, dan tentu akan membangkitkan believing, kemudian memunculkan patriotisme, keloporan, dan kemungkinan untuk Indonesia maju. UTP juara. UTP juara. Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kresna atas sampaian yang diberikan kepada Pak Ono. Mungkin cukup sekian dari webinar kita hari ini dari jam 10 sampai jam 12 ya. Sudah 2 jam kita bersama. Saya akhiri, kita bisa ketemu lagi semoga di lain kesempatan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ono, kepada Bapak